lagi, present tense itu untuk kejadian saat ini apa masa lampau? Saat ini. Saat ini. Yang berulang-ulang. Saat ini ya, yaitu yang pertama untuk kejadian yang berulang-ulang ya. Nah, yang kedua adalah untuk sebuah fakta. Oke, jadi fungsi dari present tense itu ada dua. Menjelaskan kejadian yang terjadi berulang-ulang saat-saat ini. Contohnya kayak saya belajar bahasa Inggris 5 kali seminggu. Nah, itu kan berulang-ulang tuh ya. Oke, dan juga fakta. Contohnya kayak cabai itu pedas. Nah, itu memang faktanya seperti itu ya, cabai itu pedas. Memang fakta ya bahwasanya rasanya seperti itu. Itu ya present tense. Dan kemudian daily activity. Kita juga akan belajar tentang daily activity. Artinya apa guys kalau daily activity? Kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Daily itu sehari-hari ya, activity itu artinya adalah kegiatan. Oke, kita akan belajar tentang kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Jadi ada dua ya materi kita hari ini, present tense sama daily activity. Oke, start from the goal ya, tujuan kita hari ini, able to apply the present tense in our daily routine. Jadi tujuan kita hari ini adalah kita able ya, mampu to apply, mampu untuk mengaplikasikan present tense, yaitu present tense yang akan kita pelajari hari ini ya, in our daily routine, di rutinitas sehari-hari kita. Oke, let's go. Kita mulai dari mengenal apa yang namanya present tense. How to express present tense in our daily life. Sekali lagi ya, bahwasanya present tense itu adalah struktur kalimat. Oke, present tense adalah struktur kalimat yang digunakan untuk mengungkap hal-hal yang terjadi saat ini berupa rutinitas, kebiasaan, fakta, dan atau kenyataan. Rutinitas atau kebiasaan berarti kejadian yang terjadi berulang-ulang. Kayak mandi tiap pagi, ya, kemudian sarapan tiap pagi, atau mungkin belajar bahasa Inggris 5 kali seminggu. Nah, itu kan berulang-ulang ya. Dan juga fakta dan atau kenyataan. Contohnya tadi ya kayak cabai itu pedas, matahari terbit dari timur. Nah, itu fakta ya. Coba guys, contoh ungkapan rutinitas dan kenyataan. Yang pertama adalah I drink coffee and I smoke too. Kita artikan ya. Artinya gimana teman-teman? Saya minum kopi dan juga merokok. Oke. Ada to di belakang. To berarti juga gitu ya. Aku minum kopi dan aku juga merokok. Ini adalah kebiasaan ya. Oke, oh pas banget sama Bro Zen ya. Sekarang lagi minum kopi juga tuh. Oke. Aku minum kopi dan aku juga biasa merokok. Berarti tuh aku biasa minum kopi dan aku juga biasa merokok. Bukan berarti saat kita ngomong aja ya minum kopinya, tapi udah jadi kebiasaan. Gitu ya guys, ini adalah contoh kebiasaan. Next, sugar is sweet and salt is salty. Coba diartikan guys. Gula itu manis dan garam itu dan garam itu asin. Dan garam itu asin. Oke, gula itu manis dan garam itu asin. Nah, ini fakta ya, memang faktanya seperti itu, gitu kan ya. Come on, next. Yang selanjutnya, I wake up at 6 a.m. and go to work at 8 a.m. Coba diartikan. Saya bangun jam 6 pagi dan berangkat kerja jam 8 pagi. Dan pergi kerja jam 8. Good. Aku bangun tidur jam 6 pagi dan berangkat kerja jam 8 pagi. Ini adalah rutinitas ya, kejadian berulang-ulang. Bangunnya jam 6, berangkat kerja jam 8. Kalau yang ini gimana guys? I love you but you don't love me. Coba diartikan. Aduh, kasihan banget dia. Tapi itu fakta. Fakta bro. Ini apa nih, kebiasaan, Kasihan fakta, sekali dan dia. rutinitas ya? kamu cinta dia. Fakta ya, lebih tepatnya fakta yang pahit gitu Kamu ya. tidak mencintaiku, oke. Fakta ya? Fakta. That's I it. love you. Kalau berhubungan dengan perasaan berarti adalah cinta kamu. Oke. Oke ya bro ya. Kayaknya bro Zan nih beneran dari hati kayaknya ya. Oke Dan ya. Jadi sekali lagi ini adalah fungsi dari penggunaan present tense ya, struktur kalimat untuk menjelaskan rutinitas, kebiasaan, kejadian yang berulang-ulang ya saat ini dan juga fakta atau kenyataan.
kebenaran umum ya, memang faktanya seperti itu. Namanya saja struktur kalimat ya guys, berarti ada strukturnya, ada polanya. Nah, ini dia polanya. Formula for present tense. Formula itu rumus ya, rumus atau pola untuk present tense. Kalau ini terlalu kecil, silakan di zoom in ya guys ya. Nah, sebelum saya jelaskan rumusnya ya, teman-teman harus mengenal dulu apa yang namanya sentence. Sentence itu adalah kalimat. Dan kalimat ya, sentence itu ada dua macamnya. Yang pertama adalah verbal sentence, yang kedua adalah nominal sentence. Verbal sentence itu adalah kalimat yang ada verb-nya ya, atau kata kerjanya. Jadi ada verb-nya ya guys, ada verb atau kata kerja. Ini disebut dengan verbal sentence. Oke. Sedangkan nominal sentence itu adalah kalimat tanpa verb, tanpa kata kerja. Berarti nggak ada kata kerja sama sekali di situ. Terus pakai apa dong bro? Pakai kata apa nih? Kata apapun selain kata kerja. Bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara ya. Pokoknya selain kata kerja. Itu disebut nominal sentence. Gitu ya. Kita mulai dari verbal sentence guys, yaitu kalimat yang ada verb-nya atau kalimat yang ada kata kerjanya. Ada kalimat positif, negatif, interrogatif. Kita mulai dari kalimat positif, rumusnya adalah subject plus verb one. Verb one itu verb 1 ya guys. Verb one, ini kan ya. Kemudian ditambah S guys, kalau subjeknya she, he, it, atau orang ketiga tunggal. Dan diikuti oleh complement. Complement itu adalah pelengkap. Pelengkap itu bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan. Pokoknya apapun itu untuk melengkapi kalimat. Subjek teman-teman pasti sudah belajar berulang-ulang ya, tapi nggak apa-apa kita recall ya, kita ingat lagi dan kita akan gunakan subjek. Subjek kalau dalam bahasa Inggris itu dikenal ada 7 perempuan, he itu dia, laki-laki, it itu dia, selain manusia jumlahnya 1. Kalau benda ya berarti sebuah benda. Kalau hewan berarti seekor hewan. Pokoknya selain manusia jumlahnya 1 itu disebut dengan subjek. Kemudian diikuti oleh verb 1 ya, kata kerja bentuk pertama. Kata kerja itu ada kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, sama bentuk ing. Tapi untuk yang bentuk kedua, ketiga, sama ing itu nanti dulu ya, ada materinya tersendiri. Kita fokus ke kata kerja bentuk pertama dulu. Terus di sini ada S-nya. Nah, ini gimana nih maksudnya ya? Jadi ketika subjeknya itu I, you, they, we. I, you, they, we. Berarti nanti diikuti oleh verb 1 aja. Ya, diikuti oleh verb 1 saja. Tapi kalau subjeknya terus ada S-nya di belakang. Terus ada S-nya di belakang. Jadinya seperti ini. Verb 1 terus ada S-nya di sini. Oke? Jadi verb 1 ada S di sini hanya untuk subjek she, he, it saja. Kemudian diikuti oleh complement atau pelengkap. Bisa kata benda, kata sifat, keterangan tempat, keterangan waktu. Pokoknya apapun itu bisa untuk melengkapi kalimat kita. Itu ya kalimat positif. Kemudian kalimat negatif rumusnya adalah subject plus don't atau doesn't plus verb one. Verb one ya, sudah nggak ada S-nya lagi. Plus complement atau pelengkap. Subject tadi ya, I, you, they, we, she, it tadi ya. Kemudian diikuti oleh don't atau doesn't yang artinya adalah tidak. Don't itu tidak, doesn't tidak. Kapan pakai don't, kapan pakai doesn't, itu dilihat siapa subjeknya.
Are you Dewi itu pakai don't. Sedangkan she, he, it itu pakai doesn't. Are you Dewi pakai don't, she, he, it pakai doesn't. Jangan sampai kebalik ya. Kemudian diikuti verb 1 dan pelengkap. That's it. Oke. Kemudian guys, untuk kalimat tanya, rumusnya adalah do atau does. Do atau does, artinya apakah gitu ya. Kemudian diikuti oleh subjek, kemudian verb 1, terus komplement atau pelengkap. Kapan pakai do, kapan pakai does, dilihat siapa subjeknya. Kalau subjeknya I, you, they, we, pasti pakai do. Tapi jika subjeknya she, he, it, pasti pakai does. Jadinya kapan pakai do, kapan pakai does, dilihat siapa subjek. Coba ya kita buat contoh kalimat. Misalnya nih dari kata makan ya, eat gitu. Eat. Kalau saya mau bilang nih, mereka makan pizza tiap hari. Itu gimana guys bahasa Inggrisnya? Mereka makan pizza tiap hari. They pizza everything. eat pizza Every day. Eat every pizza every day. day. Subjeknya yang mana guys? Day. They. Oke. Kata kerjanya verb satunya? Eat. Eat. Eat Pelengkapnya adalah pizza every day. every day. Pizza itu kata benda ya. Makanan itu kata benda ya. Every day itu kata keterangan. Waktu. Di kalimat ini ada kata kerjanya nggak teman-teman? Ada. Ada. Yaitu yang mana sekali lagi? Eat. Kata kerjanya ini disebut dengan verbal sentence. Kalimat yang ada verbnya ya. Ada kata kerjanya. Itu ya. Kalimat negatifnya coba. Mereka tidak makan pizza tiap hari. Jadinya gimana? They don't eat pizza every day. Pizza every day. They don't eat Mereka nggak pizza every makan day. pizza tiap hari. Right, gitu ya. Oke, pakai don't ya. Boleh nggak saya ganti they doesn't eat gitu, boleh nggak ya? Enggak boleh. Enggak ya. Karena doesn't Subjeknya untuk subjek she. jamak. Tanya, apakah mereka makan pizza itu gimana guys? Do they eat pizza every day? Do they eat pizza every day? Do Do they they eat pizza every day? Do ya, karena subjeknya they, kemudian di sini auxiliary-nya pakai do atau kata bantunya pakai do. Oke, ini disebut dengan verbal sentence. Apa tadi verbal sentence guys? Kalimat ya. Kalimat yang ada verbnya. Is it clear? Understand? Understand. That's really good. Ya. Sekarang kita masuk ke nominal sentence ya, kalimat tanpa verb, kalimat tanpa kata kerja. Jadi di sini nggak ada kata kerja sama sekali ya. Oke, kalau ada kata kerjanya gimana bro? Berarti kita pakai pola yang verbal tadi. Gitu, ya. Oke, kita mulai dari kalimat positif. Rumusnya adalah subject plus to be. To be itu kata bantu ya. Ada is, ada am, ada are. Kemudian komplement atau sekali lagi bisa benda, pokoknya selain kata kerja kalau di sini ya. Nah, saya mau tanya nih ke teman-teman nih, kan ada kata bantu is, am, are. Kalau misal nih subjeknya itu I itu berarti kata bantunya yang mana guys? I am, gitu ya. I am. Kalau you are. They are. Kalau they They are. you bukan you is ya, you are. They They, kalau they we We are. she is, he is, He is. it. It is. Nah, ini nggak bisa dibolak-balik ya, jadi I are gitu nggak bisa ya. You is itu nggak bisa.
she, am gitu nggak bisa. Baru diikuti oleh kata pelengkap ya, atau mungkin pelengkap bisa kata benda, kata sifat dan lain-lain. Itu kalimat positif. Kalimat negatifnya rumusnya adalah subject plus to be not. Jadi tinggal ditambah not aja. Kalau to be-nya atau kata bantunya is berarti ya is not. Kalau am ya am not. Kalau are ya are not. Itu ya. Kemudian complement atau pelengkap. That's it. Ya, jadi tinggal tambah not aja ya. Is not, am not. Kemudian rumusnya adalah to be yang is, am, are tadi ya ditaruh depan. Kemudian diikuti oleh subjek dan complement atau pelengkap. Sekali lagi, kapan pakai is, kapan pakai am, kapan pakai are, silakan disesuaikan ya dengan subjeknya. That's it. Coba guys, ada yang menyebutkan satu kata selain kata kerja enggak ya? Apa ya kata selain kata kerja? Beautiful. Beautiful, good, cantik itu kata sifat. Kalau saya mau bilang dia cantik, dianya perempuan ya. Berarti gimana guys? She is beautiful. Beautiful. She is beautiful. She is beautiful gitu ya. Subjeknya yang mana? She. She. To be atau kata bantunya yang mana? Is. Nah, beautiful ini kata sifat. Mana Ada beautiful? kata kerja di sini guys? Ada. Enggak Ada. ada. Nah, enggak ada ya. Ini disebut dengan nominal Sentence. sentence. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat tanpa verb ya, kalimat tanpa kata kerja di dalamnya. That's it. Berarti kalimat negatifnya gimana nih? Dia tidak cantik gitu tuh. She is not beautiful. No. She is not beautiful. Atau disingkat she isn't. Boleh ya, she isn't beautiful. Kalau kalimat tanya, apakah dia cantik jadinya? Is she beautiful? Is she beautiful? Is she beautiful? Is Oke. beautiful. Any question? Coba ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Aku mau nanya berapa kok? Silakan sister. Please. Di verbal sentences nih yang sejak kapan kita pakai apa ini ya? Do atau does-nya. Kapan saja itu? Oh, ini Kita tadi. gunakan. Ya, do atau does. Kita gunakan do ketika subjek apa aja tadi teman-teman? Do itu kita gunakan untuk subjek. Ayu Dewi. Ayu Dewi. Nah, Ayu Dewi pakai do. Nah, ini ya sister. Kalau subjeknya she, he, it pakai Das. pakai does. Itu ya sister? Understand? Bisa dipahami? Good. Ya, ada lagi guys, silakan. Bro aku. Ada lagi? Halo. Ya, we are waiting for you. Kita tunggu nih, apa pertanyaan? Misal dalam kalimat itu ada dua kata kerja. Kayak misalnya dia berlatih bermain piano. Oke. Berarti salah satunya itu ada penambahan S-nya dan satunya jadi verb base aja. Kembali ke verb utama gitu. Gimana? Oke. Dianya berarti kalau nggak he ya she ya berarti ya. Iya, betul. Nah, dia berlatih itu apa sih bahasa Inggrisnya? Practice. Nah berarti he practices, gitu kan? Oke. Bermain, nah, bermain diingkan aja, berarti yang selanjutnya diingkan namanya gerund ya, di kata bedakan. Jadinya he practices playing. Ya. Piano. Oh jadi yang kedua diingkan. gitu ditambahin. Iya, digerundkan. Gitu. Oke. Itu berlaku untuk misalnya untuk ke semua kalimat yang ada dua kata kerja atau gimana ya? Tidak semua kata kerja ya. Jadi ada juga nanti ada yang pakai to infinitive. Kayak kalau kata kerja pertamanya misalnya want. Aku ingin belajar gitu ya. Berarti I want to study. Nah, bukan I want studying ya, tapi I want to study. Oh, oke. That's it. Itu namanya to infinitive ya. Nanti ada ya, oke. Oke, thank you bro. You're welcome. Ada lagi guys, please.
No one? Oke, kalau nggak ada, coba nih. Saya akan bawa teman-teman ke sini. You need to determine ya. Silakan ditentukan ini apakah fakta atau rutin, guys ya. Ada beberapa kalimat di sini yang menunjukkan ini fakta dan juga rutin. Yang pertama, I love burger with cheese. Artinya apa? Coba diartikan, teman-teman. Aku suka burger. Burger dan keju. Aku suka burger dengan keju. Suka itu perasaan, berarti itu fakta ya. Nah, itu fakta, fact ya. Fact. Kalau yang kedua, she hates me and I don't know why. Coba dia. Dia membenci saya. Fakta. Tidak tahu mengapa. Dia membenci saya dan saya nggak tahu kenapa, gitu ya. Oke, ini fact apa rutin? Fact. Nah, fakta ya. Kalau yang ini, my mom doesn't like Ibu basil Saya tidak dalamnya. Nah, ibuku tidak suka pizza dengan basil ya. Basil itu kayak daun hijau itu ya. Nah, di atasnya. Ini fact apa rutin? Fakta ya. Next, the Mars looks red from space. Terlihat merah. Kelihatan merah dari Terlihat merah dari luar kelihatan merah dari luar angkasa. Dari luar angkasa ya. luar angkasa. Space itu luar angkasa. Fact apa rutin, guys? Fact. Fact ya. Fakta ya. Memang faktanya kan warnanya merah ya kalau dari luar angkasa. Next, I make breakfast every day. Artinya membuat sarapan. Membuat sarapan Ya, setiap hari. Fact atau rutin? Rutin. Rutin. Kalau ini rutin ya, buat sarapan kan rutin itu. Next, they don't eat pork because they are Muslim. Coba diartikan dulu, guys. Mereka tidak makan daging babi karena mereka Mereka Muslim. Oke, pork itu Karena daging mereka babi ya. Muslim. Mereka tidak makan daging babi karena mereka Muslim. Ini fact apa rutin? Fact. Oke, eat pork. Eat pork itu aktivitas bukan, guys? Rutin. Mereka tidak makan daging babi. Itu berarti rutinitas bukan ya? Makan itu aktivitas bukan makan. Oh iya, rutin. Nah, itu rutin. Tapi kalau yang they are Oh, Muslim, yes, rutin. itu, It's a fact. nah, They are Muslim. berarti ini bisa dua ya. Iya. Dua ya kalau ini rutin sama fact. They don't eat pork itu ngarahnya ke rutin, they are Muslim itu ke fact. Ya. Oke. Coba kalau yang ini gimana nih? Do you like noodles? Itu Apakah pertanyaan kamu artinya. Menyukai Apakah kamu suka mie? Ya, apakah kamu suka mie? Coba saya tanya nih, suka itu perasaan, berarti fakta apa rutin? fakta. Jelas fact ya. Kalau yang ini, does your dad drink coffee? Artinya gimana, guys? Apakah Apakah ayahmu minum kopi? Apakah ayahmu minum kopi? Nah, minum kopi berarti fact apa rutin? Rutin. Oke, coba kalau yang ini gimana nih? I am a doctor. Fact or rutin? Fact. I am a doctor. Fact. Ya, aku adalah seorang dokter. Iya. Kalau itu they are angry. Hah? Sorry, can you hear me, guys? Bisa dengar suara saya, teman-teman? Sudah. Yes. Sorry everybody. Slide-nya belum They are bergeser. angry artinya apa? They are angry. Marah. Slide-nya belum bergeser. Oke. Marah. Slides-nya sudah muncul di teman-teman yang ada kalimat they are angry. Belum. Belum. Oke. Wait a moment guys. I need to reshare ya. Saya akan membagikan ulang teman-teman. They are angry. Coba sambil ditunggu nih. Artinya apa teman-teman? They are angry. Mereka marah. Mereka marah. Apa rutin guys? Fakta.
Karena Karena itu perasaan. Perasaan. Oke. She is at home artinya Dia di Apakah rumah. di rumah? Dia Rumah di gua di rumah. rumah. dia di rumah. Fact apa Rutin? Fact. Fakta. Fact, ya, fakta ya. Faktanya memang di rumah gitu ya. Kalau she is not interested in biology, diartikan Fact. apa? Dia tidak tertarik Dia dengan pelajaran biologi. Dia tidak tertarik dengan pelajaran biologi. biologi. Berarti fact apa Rutin? Fact. Fakta. Yang terakhir guys, they are very disciplined. Mereka Apakah? sangat Mereka sangat disiplin. disiplin. Fact apa Rutin? Fact. Fact. Nah, that's it. Ya. Fact. Teman-teman tahu nggak kenapa kok 5 ini semuanya fakta? Do you know? Karena kata sifat. karena ini nominal sentence ya. Apa tadi nominal sentence guys? Kalimat yang tanpa kata tanpa kerja. Sentences without verb. tanpa kata kerja. Berarti ada aktivitas nggak ya di situ? Ada rutinitas nggak? Tidak Tidak ada. Tidak ada Tidak. rutinitas. Berarti semua ini adalah fact atau fakta. Oke, understand? Muncul hijau. Understand. That's it. Ini adalah materi present tense ya. Struktur kalimat untuk menjelaskan apa tadi fungsinya? Yang pertama adalah kejadian yang terjadi berulang. Berulang kali. Ulang-ulang. Yang kedua adalah untuk Fakta. Fakta. ya. Berarti kalau kita menceritakan kejadian sehari-hari atau aktivitas sehari-hari, berarti pas nggak pakai present tense guys? Pas. Present. Nice, pakai present tense ya. Pas banget ya. Makanya kenapa materi kita hari ini ada 2 dan ini nyambung ya. Present tense kita sudah belajar struktur kalimat ya. Sedangkan daily activity itu aktivitas sehari-hari. Nah, coba sekarang kita ke daily activity sebelum teman-teman praktek panjang hari ini. Untuk waktunya jangan khawatir ya guys. Saya tadi ada masalah di awal ya. Jadi buat teman-teman tenang aja, nanti pasti dilebihin waktunya. Oke? Kita masuk ke kosakata ya, berhubungan dengan daily activity atau aktivitas sehari-hari. Namanya saja aktivitas ya guys, berarti semua yang ada di sini adalah verb atau kata kerja. Tepatnya verb 1 ya, kata kerja untuk pertama. Oke, yang pertama ya, aktivitas atau kegiatan rutinitas sehari-hari. Ada wake up. Wake up itu bangun tidur. Nah, jadi ketika kita sadar dari tidur, nah itu wake up. Kemudian ada get up. Get up itu beranjak dari tempat tidur. Ketika badan kita nih sudah beranjak dari kasur ya, tempat tidur, nah itu get up. Kemudian ada take a bath. Take a bath itu mandi di bathtub. Kemudian ada take a shower. Nah, mandi dengan shower, pancuran air dia, shower. Kemudian ada have breakfast. Have breakfast. Artinya sarapan. Ini jangan sampai cuma bilang breakfast saja. Ada have-nya di depan ya. Ini sudah satu kesatuan. Have breakfast. Kemudian have brunch. Have brunch itu sarapan makan siang. Jadi makan di antara waktu sarapan sama makan siang. Dibilang sarapan juga sudah terlambat ya, sudah nggak pagi lagi. Dibilang makan siang juga belum waktunya gitu kan. Ya mungkin 10:30-an, jam 11 lah ya. Itu have brunch. Kemudian ada have lunch. Have lunch itu makan siang. Have lunch. Nah, jadi brunch tadi guys sebenarnya itu singkatan dari breakfast and lunch. Jadi karena waktunya di tengah-tengah kedua itu, makanya disebut brunch. That's it. Kemudian the next one is have dinner. Have dinner means makan malam ya. Have dinner. Makan. Kemudian have meeting. Have meeting itu melakukan pertemuan ya atau meeting. Nah, have meeting. Kemudian go to work. Go to work. Pergi kerja. Go to work. Pergi kerja. Sebelah kanan go to school. Go to school itu pergi sekolah. Nah, sebenarnya kemana aja perginya disesuaikan aja ya. Pergi ke mall ya berarti go to mall kan gitu ya. Pergi ke pasar go to market.
Nah, disesuaikan aja. Kemudian do homework. Do homework, mengerjakan PR. Kemudian ada go hang out. Go hang out itu nongkrong ya, atau pergi nongkrong. Itu go hang out. Next ada watch. Watch. Watch itu menonton ya. Watch TV berarti menonton TV. Watch movie berarti nonton film. Ya. Kemudian scroll social media. Scroll social media itu ngecek sosial media ya atau sosmed. That's it. Kemudian wash the dish. Wash the dish. Ini istilah ya guys. Wash itu mencuci, dish itu hidangan. Tapi bukan mencuci hidangan ya, mencuci piring maksudnya ya. Mencuci piring, gelas, sendok, wadah dari hidangan itu. Kemudian brush teeth. Brush teeth itu menyikat gigi. Brush teeth. Next, go to bed. Go to bed itu pergi tidur. Nah, pergi tidur ya. Kemudian hit the gym. Hit the gym itu olahraga di gym ya atau tempat fitness. Nah, ini juga istilah ya guys. Hit itu artinya memukul. Bukan berarti memukul tempat fitness, bukan ya, tapi olahraga di sana. Itu hit the gym. Dan yang terakhir ada exercise. Exercise itu olahraga ya. That's it. Ini semua adalah aktivitas dan ini semua adalah kata kerja, teman-teman. Any question? Ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan, please. Silakan, Sisnia, boleh. Halo bro. Halo sister. Sebelumnya nih ya mungkin kurang tahu materinya karena dia baru banget masuk. Oh Jadinya iya. mau tahu materinya apa sih hari ini. Oh iya, materi kita hari ini adalah present tense ya, yaitu struktur kalimat untuk menjelaskan kejadian yang terjadi berulang-ulang atau fakta ya saat-saat ini. Nah, kemudian kita juga belajar daily activity, yaitu aktivitas sehari-hari. That's it. Oke? Oke, thank you bro. Oke, you're welcome, Sisnya. Oke, lebih detailnya nanti Sisnya bisa putar ulang videonya ya. Nanti saya kirimkan sesegera mungkin, teman-teman. Silakan, ada lagi? Iya bro. Ada. Silakan sister. Come on. Tadi kan ada yang brush teeth ya. Nah, itu kan teeth itu kan gigi. Nah, ada dua kan, teeth sama tooth. Nah, aku tuh lupa perbedaannya. Good. Teeth itu gigi, tooth juga gigi ya. Nah, kalau tooth kan double O ya, tooth. Iya. Nah, tapi bedanya apa? Kalau tooth itu satu gigi aja. Nah, jadi kalau brush tooth berarti menyikat satu gigi doang. Nah, itu. Oke, tapi kalau brush teeth, nah itu berarti lebih dari satu. Gitu ya. Untuk keseluruhan gitu ya. Oke. Iya, benar sekali. Thank you, bro. You're welcome. Next ya, Bro Revano silahkan, please. Bro, Please. perbedaannya wake up dan get up itu kan, kalau wake up itu bangun, tapi pas buka mata nggak bangun dari tempat tidur. Aha, Kalau benar. get up itu sudah bangun terus keluar dari tempat tidur. Iya, bukan keluar dari kamarnya, tapi kayak kita tuh udah bangun dari kasur. Nah, itu get up. Kayak turun dari kasur. Nah, benar sekali. Jadi badan kita nih udah berdiri gitu ya. Itu tuh get up. Oke? Oke, bro. Oke, good. The next is Pasca ya, after Bro Rivano, please. Sis Pasca silakan. Sorry sister, masih di mute, boleh diklik dulu. Nah. Ya, Kak. Kak, ini mau tanya yang olahraga ini bacanya apa? Pakai bahasa Inggris? Exercise. Ada bunyi R-nya ya? Exercise. Iya gitu. ya, exercise. Jadi kalau teman-teman ada huruf R di bahasa Inggris ya, itu memang kita bunyinya agak samar. Kayak kita bilang motorcycle, Nah, ini pun juga exercise. Sebenarnya tanpa ada R-nya dibaca tanpa R itu juga sudah benar. Jadi exercise gitu. Tapi kita kasih R juga nggak masalah karena memang ya mungkin kita bukan orang barat ya, di mana teman-teman kita kalau harus dipaksa seperti orang barat nggak bisa. Sama kayak orang barat paksa seperti bahasa kita sampai benar-benar mahir banget ya, sampai aksen segala macam sama, itu nggak mungkin 100% bisa. Tapi ada ataupun nggak ada sama aja artinya. Gitu, Sis Pasca? Get it? Good. The next one, I wanna go to Sis Lovely, silakan. Aku bingung yang ini apa namanya ya? What's the dash?
Tapi di sekolah tuh ajarannya itu wash up atau wash the dishes. Wash the dishes itu sama aja. Kalau wash the dishes itu berarti cuciannya banyak, gitu ya. Oke. Di sekolah juga aku dibilangnya wash up juga bisa. Bisa wash up pun juga bisa. Artinya wash up itu juga mencuci gitu ya. Tapi sebenarnya wash up itu nggak harus piring ya. Kayak saya bilang wash my face up, berarti kan saya mencuci muka saya nih gitu. Wash my hand up, nah berarti saya mencuci tangan saya. Jadi wash up itu masih general ya, mencuci gitu, tapi nggak dijelaskan mencuci apa. Gitu. Gitu sih Slovi. Okay. The next one, sister. I don't know. I'm not really good at Arabic ya. Sister siapa yang selanjutnya? Mungkin karena tidak ada harokatnya ya. Saya agak bingung nih. Sorry. Ya, sister. What's your name? My name is Iti. You can Sis call me. Iti. Oh my goodness. Oh yeah. Oh, that's Sis Iti. Hajizah ya. Hajizah ya. Right? Oh, I see. Okay, Sis Iti, please. Biasanya itu Pak bimbel Arab gitu, makanya kebiasaan. Iya. Saya cuma mau memastikan ini vocab yang dikasih itu termasuk rutin kan dari semua vocab ini? Benar sekali. Ini semua kata kerja bentuk pertama, di mana kata kerja bentuk pertama tadi untuk kegiatan yang terjadi berulang-ulang atau rutinitas. Oke? Oke, let's go ya. Coba guys ya, sekarang teman-teman diminta untuk praktek karena sekali lagi bahasa itu harus banyak prakteknya ya. Silakan dipraktekkan guys. Tell us about your daily routine. Boleh dong diceritakan nih aktivitas sehari-harinya ya, atau rutinitas sehari-harinya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur lagi itu teman-teman biasanya ngapain aja. That's it. Dan kalau boleh dikasih jam ya, karena kita juga sudah belajar tentang jam, jadi biar teman-teman ini nggak lupa materi yang sudah kita pelajari. Mau pakai versi American boleh, versi British juga boleh. Misal nih ya, I wake up at 4:15 AM. Saya bangun jam 4:15 pagi. And then, kemudian gitu ya, kemudian I pray subuh with my family. Aku salat subuh ya dengan keluarga. Misalnya at 5:30, nah jam 5:30, tanpa kita sebutkan AM lagi sudah jelas ya, karena di awal tadi ada kata AM. Nah, jadi kita nggak perlu menyebutkan pagi, itu sudah sangat bisa dipahami. At 5:30, I take a shower, aku mandi. Next, selanjutnya gitu ya, I have breakfast at 6 o'clock. Saya sarapan ya jam 6 pas. I go to work at 7. Misalnya 7:10 gitu ya. Misal nih saya buat beda-beda ya. Saya berangkat kerja jam 7:10. I work until at 2 p.m. Aku kerja sampai jam 2 siang. Nah, kemudian after that, setelah itu, nah apa nih ya? Misalnya I take a nap, aku tidur siang, atau I blah 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 like that one. Okay? So silakan teman-teman, you can arrange ya, silakan dibuat, nah like this one. Okay? Sampai nanti terakhir ya, aktivitasnya adalah and I go to bed at, dan aku pergi tidur jam, misalnya jam 11 gitu ya, at 11 p.m. Oke, ada yang mau nyoba di sini boleh dong teman-teman ya. Setelah ini kita ke breakout room, nanti biar semuanya praktek ya. Oke, sis Lovely, you raise your hand. Do you wanna tell about your daily routine, please? I want to ask. Oh, you wanna ask first? Okay, then please ask, please. What the differences of woke up and wake up? Wake up means the routine. Woke up means we did it in the past. Kalau wake up itu rutin, kalau woke up itu berarti di masa lampau. Oke? Sis Lovely, get it? Okay, that's really good. Oke ya. Now, ada yang mau nyoba nih? Silahkan teman-teman. Come on. Me. Oh ya, you want? Please, Sis Lovely ya. Silahkan. Coba, yuk.
Come on. I wake up at 8 a.m. and then I take a shower and maybe 8:30 and I take and I have a breakfast at 8:45 and I play my phone at maybe 9 a.m. until maybe 12 p.m. and then when 1 p.m. I have my lunch. After that, ini panjang banget ini pasti. Yeah. Maybe you can till you go to bed. Oh, langsung ke itunya apa? Yeah, until maybe on the breakout room you can do it completely, but here you can do it maybe just in a short. It's okay. Okay. So what time do you go to bed? Oh, I go to bed at maybe 11 p.m. 11 p.m. Yeah, Ini that's pas 11. aku gak sekolah aja ya, pas libur doang ya. Tapi kalau sekolah nggak gini. Okay then, I know that's really okay. Okay then, ya. Oke, so please guys ya, sekarang semuanya nih saya pengen ya, let's break out room please. Oke Bro Zen ya, wait a moment. Silakan sekali lagi nih contoh teksnya saya taruh di WhatsApp group ya. Buat teman-teman silakan untuk dipraktekkan. Saya kasih waktu sekitar 15 menit ya, 15 minutes. Don't worry about the time, jangan khawatir tentang waktunya ya, because I was coming late. Saya tadi kan terlambat ya, dan juga sebenarnya terlambat 2 menit, tapi kemudian ada koneksi yang tidak stabil juga. So sorry for that one. Sekarang kita praktekkan, so please tell your friends about your daily